Karena prinsip dari penyakit COVID-19 ini adalah virus itu menyerang dan kemudian bisa dilawan seharusnya oleh daya tahan tubuh kita. Kurang lebih seperti flu biasa. Yang membedakan COVID dengan flu biasa itu adalah pada satu hal. COVID ini bisa mengancam sampai pada tingkat kematian dikarenakan serangannya pada sistem pernafasan. Nah, di hari kelima itu naik lagi menjadi 39. Saya demam, menggigil ya, dan waktu itu terbangun dini hari sebelum subuh, saya terbangun dalam keadaan nafas sesak. Jadi badan lemas, berkeringat dingin, kemudian nafas tersengal-sengal, suhu tubuh tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ma khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajmain. Alhamdulillah sahabat sekalian, kita berjumpa lagi di program Islam Futuristik episode yang ke-29 kali ini. Kita bersyukur pada Allah diizinkan untuk berjumpa lagi setelah sempat beristirahat selama kurang lebih 1 bulan. Ya. Kita sempat bikin pengumuman di channel ini 2 kali bahkan, dikarenakan yang pertama kita menyebutnya sebagai gangguan teknis. Kita tidak tayang pada waktu itu di awal bulan Januari karena gangguan teknis. Sebetulnya yang terjadi adalah salah satu dari kru kita itu mengalami sakit kena serangan COVID-19 dan kemudian harus masuk ke rumah sakit. Ya karena gangguannya pada 1 orang, kita sebut waktu itu ya kita tidak bisa melakukan rekaman, tidak bisa melakukan editing, kita sebutlah sebagai gangguan teknis. Tapi ternyata setelah ada yang terpapar 1 orang ini, kita melakukan cek swab test kepada seluruh karyawan kita dan termasuk saya. Nah, ketika dicek itulah ketahuan bahwa saya juga kemudian terpapar oleh COVID-19. Sehingga kita bikin pengumuman yang kedua dan kita menyebutnya sebagai kita sedang sakit. Saya masuk rumah sakit ya, masuk rumah sakit selama 14 hari. Kemudian ditambah dengan pemulihannya. Nah, ini menjadi cerita, menjadi materi yang sangat menarik yang akan kita bahas dalam beberapa episode. Karena di dalamnya banyak sekali pembelajaran yang kita bisa dapatkan, baik secara teknis, medis, ya, dan terkait dengan penyebaran pandemi yang masih sangat tinggi ini. Dan yang kedua, kita juga akan membahas dari segi ketauhidan bahwa ini adalah pelajaran spiritual yang luar biasa. Sengaja settingnya kita ubah, saya duduk di sini tidak berdiri seperti biasanya ketika program Islam Futuristik karena memang kondisi saya belum pulih sepenuhnya, jadi masih ya gangguan, ada sesak nafas sedikit yang harus dilatih supaya ini menjadi pulih kembali. Mudah-mudahan dalam sebulan ke depan semuanya menjadi pulih seperti sedia kala. Sahabat sekalian, pada awal Januari itu kita melakukan tes untuk mendeteksi apakah benar kita ini semua terpapar oleh virus dari COVID-19 itu. Ada 2 macam tes yang sekarang ini sangat populer dan ini banyak digunakan untuk mendeteksi ya. Jadi sandaran untuk mendeteksi apakah seseorang itu terkena virus COVID-19 ini ataukah tidak. Yang pertama adalah yang kita kenal sebagai swab antigen. Yang kedua kita kenal sebagai PCR. Ini adalah 2 tes yang menjadi semacam standar sekarang
Kalau Anda ingin mengetahui apakah terpapar COVID ataukah tidak, itu menggunakan dua ini. Yang pertama adalah tes antigen. Apa itu tes antigen? Tes antigen ini adalah tes ya pemeriksaan laboratorium terhadap cairan yang ada di saluran nafas kita, baik bisa lewat hidung atau lewat mulut ya di tenggorokan kita. Karena COVID itu, virus COVID itu menyerangnya adalah ke saluran pernafasan kita. Maka samplingnya diambilkan dari saluran pernafasan kita itu. Nah, diambil dari sana, kemudian dibawa ke laboratorium, dicek di sana. Apa yang dicek? Yang dicek adalah keberadaan virusnya. Tetapi virus yang dicek dengan antigen ini adalah virus yang sedang menyerang kita di masa aktif, kira-kira beberapa hari sesudah serangan pertama. Kurang lebih seminggu lah ya. Seminggu itu terjadi reaksi infeksi di dalam diri kita dikarenakan serangan COVID itu, dan itu bisa dideteksi dengan menggunakan tes antigen itu. Yang dideteksi adalah keberadaan virus yang sedang aktif ya, sedang aktif untuk menginfeksi tubuh kita. Disebut sebagai virus yang utuh. Karena virus itu ya, virus COVID-19 ini kalau digambarkan secara sederhana, itu bentuknya kurang lebih seperti bola begitu. Ada bulu-bulu getarnya ya di luarnya untuk dia nanti mau menempel ke sel mana yang mau dia serang. Intinya ada bola sebagai wadahnya, dan di dalamnya itu ada materi genetik RNA ya, menjadi kode-kode genetik isi dari virus itu. Nah, antigen atau tes antigen itu mendeteksi keberadaan virus itu secara utuh. Sehingga kalau seseorang dikatakan positif dengan tes antigen, maka pada saat itu dia sedang berada dalam kondisi yang sangat infeksius, ya, terinfeksi dan kemudian memiliki penularan, ya, derajat penularan yang sangat tinggi atau sedang tinggi-tingginya. Itu adalah tes pertama. Kalau seseorang dikatakan sebagai positif dengan tes antigen, maka pada saat itu dia sedang dalam kondisi infeksius di mana sedang aktif virusnya. Tetapi lewat dari 7 hari itu, 10 hari, belasan hari, tes antigen ini tidak bisa lagi digunakan. Kenapa? Karena tidak terdeteksi virusnya. Ya, ini adalah tes yang pertama. Akurasinya kurang lebih sekitar 80%, ya, kebenarannya. Kira-kira benar 80%, kemungkinan salahnya adalah 20%. Yang kedua adalah tes PCR, ya. PCR ini singkatan dari polymerase chain reaction. Dia juga mendeteksi atau memeriksa keberadaan virus di saluran nafas kita itu. Cuman bedanya, kalau tes antigen itu mendeteksi keberadaan virus secara utuh yang sedang menginfeksi. Nah, kalau tes PCR ini, ya, PCR ini mendeteksi keberadaan virus, tapi bukan wadahnya utuh virus, melainkan lebih kepada isinya. Ya, kode-kode genetika, rantai polimerase yang ada di dalam virus itu. Maka ini memiliki derajat akurasi yang lebih tinggi. Virus itu sedang menyerang, itu terdeteksi. Virus itu sudah mulai melambat, terdeteksi. Bahkan virus itu sudah mati, sudah rusak, ya, sudah hancur karena dihancurkan oleh sistem antibodi tubuh kita, itu juga terdeteksi. Jadi memiliki akurasi yang sangat tinggi, dikatakan memiliki akurasinya, ketelitiannya kurang lebih sekitar 95%. 95% benar, 5% kemungkinan error, kemungkinan salah. Ya. Setiap produk teknologi itu selalu ada toleransinya. Jadi berapa persen tingkat kebenarannya, berapa persen tingkat kesalahannya. Nah, sahabat sekalian, waktu itu saya memutuskan untuk melakukan tes secara PCR, ya, karena saya menganggap tes PCR inilah yang lebih akurat dibandingkan tes antigen. Meskipun sebagian dari kru kita itu cukup melakukan tes antigen, ya, berdasar pada kepentingannya. Dengan melakukan tes PCR ini kemudian saya tahu saya terpapar dalam derajat yang seperti apa. Karena dengan tes PCR itu bisa diketahui ada namanya istilah atau angka yang disebut dengan CT. Ya. CT itu adalah cycle threshold,
di mana CT itu menggambarkan sudah seberapa lama virus itu beranak pinak di dalam diri si penderita yang diserang oleh virus itu. Semakin rendah dia, maka angka CT itu akan menunjukkan masih sangat aktif virusnya, karena berarti dia masih awal. Ya, cycle threshold itu menunjukkan dia pembiakannya sudah terjadi berapa kali. Ketika masih terjadi 10 kali, belasan kali, maka itu menunjukkan dia sedang terkena virus yang sedang aktif-aktifnya dalam kondisi sangat infeksius. Lebih dari 20 sampai 30 itu mulai menurun. 30 sampai 40 itu sudah dikatakan mulai melemah. Dan di atas 40, ketika CT-nya menunjukkan angka di atas 40, maka dikatakan seseorang itu sudah negatif. Ya, jadi ini gambarannya. Nah, pada waktu itu saya terkena atau hasil dari PCR itu menunjukkan saya masih di angka 20-an. Jadi memang berarti baru saja saya terinfeksi oleh virus COVID-19 itu. Nah, apa yang kemudian saya lakukan? Waktu itu saya merasa tidak memiliki gejala yang sangat mengkhawatirkan. Panas tidak, batuk tidak, berdahak tidak, sesak nafas tidak, sakit kepala juga enggak. Ya, jadi dalam kondisi yang menurut saya biasa begitu ya, seperti terkena flu ringan saja, badan agak meriang-meriang sedikit. Maka saya memutuskan untuk melakukan isolasi mandiri di rumah saja, tidak perlu ke rumah sakit karena banyak pertimbangan. Salah satunya adalah di rumah sakit waktu itu di Surabaya khususnya sedang penuh. Antrian di rumah sakit itu sedemikian panjangnya dan kemudian IGD itu antrinya luar biasa ya, dan kamar-kamar itu tidak tersedia yang kosong, jadi penuh semua. Sehingga saya membayangkan kalau kemudian harus antri di sana malah bisa bertambah menjadi faktor yang menambah sakit saya begitu, sehingga kita putuskan untuk melakukan isolasi mandiri saja di rumah. Nah, saya kemudian bertanya kepada salah seorang yang saya anggap mengerti tentang itu dan kemudian dia sudah mengalami sakit itu. Dia menunjukkan pengalamannya dan kemudian obat-obatan yang dia konsumsi selama sakit itu. Ada hampir 10 jenis obat ya, kebanyakan multivitamin untuk membooster daya tahan tubuh kita. Ada vitamin C dosis tinggi, vitamin D, vitamin E, ya, kemudian ada suplemen seng dan seterusnya. Itu ada kurang lebih 10 macam yang saya konsumsi untuk membooster imunitas tubuh kita. Karena prinsip dari penyakit COVID-19 ini adalah virus itu menyerang dan kemudian bisa dilawan seharusnya oleh daya tahan tubuh kita. Kurang lebih seperti flu biasa. Yang membedakan COVID dengan flu biasa itu adalah pada satu hal. COVID ini bisa mengancam sampai pada tingkat kematian dikarenakan serangannya pada sistem pernafasan. Menjadikan si penderita itu bisa gagal nafas dan kemudian nanti akan saya jelaskan pada episode-episode berikutnya bahwa dia itu bahkan bisa menyebabkan gagal multi organ pada jantung, pada ginjal, pada segala macam ya. Nanti kita jelaskan, detailkan pada episode-episode yang selanjutnya. Pada episode kali ini saya cuma ingin memberikan gambaran pengantar ya, kenapa saya terserang itu dan kemudian bagaimana yang terjadi di awal-awal itu dan kemudian akhirnya saya masuk ke rumah sakit. Sahabat sekalian, jadi pada saat awal itu di awal bulan Januari sejak tanggal 6 itu saya melakukan isolasi mandiri di rumah. Hari pertama baik-baik saja. Hari kedua juga nggak ada masalah. Hari ketiga nggak ada masalah. Nah, mulai hari keempat badan saya mulai demam. Saya membeli 2 alat yang sangat penting yang saya kira kawan-kawan kalau memungkinkan juga memiliki alat itu. Yang pertama adalah termometer untuk mengukur suhu tubuh kita. Karena kalau suhu tubuh kita sudah di atas 37, ya 38 apalagi 39 ya demam tinggi, itu adalah gejala yang mulai mengarah kepada serangan dari virus itu. Jadi kita harus waspada terhadap suhu kita. Itu yang pertama.
Yang kedua adalah yang disebut sebagai oximeter. Oximeter ini alat untuk mendeteksi saturasi oksigen, kecukupan oksigen di dalam tubuh kita. Karena salah satu yang menjadi indikator penting bagi orang yang menderita COVID-19 itu adalah kandungan oksigen di dalam tubuhnya. Seperti saya katakan tadi, virus ini menyerang ke sistem pernafasan. Jadi kalau sistem pernafasan kita diserang, maka kita akan kekurangan oksigen sampai hipoksia, ya, kekurangan oksigen dan kemudian mengalami gagal nafas. Yaitu serangan sangat khas. Nanti detailnya itu seperti apa itu akan kita bahas di episode-episode yang selanjutnya. Ya, dua alat ini sangat penting dan waktu itu saya membeli itu kemudian menjadi tahu setiap saat suhu saya berapa dan kemudian saturasi oksigen di dalam darah saya berapa. Di hari keempat itu saya mendapati suhu saya naik di atas 37. Kemudian malamnya sampai 38. Nah, di hari kelima itu naik lagi menjadi 39. Saya demam, menggigil, ya, dan waktu itu terbangun dini hari sebelum subuh, saya terbangun dalam keadaan nafas sesak. Jadi badan lemas, berkeringat dingin, kemudian nafas tersengal-sengal, suhu tubuh tinggi. Wah, saya merasa ini tidak bisa lagi diatasi dengan cara isolasi mandiri. Nah, setelah subuh itu saya kemudian berinisiatif untuk menghubungi salah seorang kawan saya. Seorang sahabat saya yang sekarang menjadi dekan di Fakultas Kedokteran UNER, yaitu Profesor Dr. Budi Santoso, SPOG. Dia adalah kawan lama saya, sudah belasan tahun kami berkawan, dan beliau termasuk pembaca buku saya. Hampir semua buku saya beliau miliki, dan kita sering berdiskusi tentang itu selama bertahun-tahun. Jadi kami sangat akrab. Maka ketika saya mengalami gejala COVID-19 seperti itu, saya teringat kepada dia. Apalagi saya sering diundang oleh Fakultas Kedokteran UNER untuk memberikan kajian-kajian di sana, ya, kadang kasih kuliah umum dan di berbagai jurusan, kadang di ortopedi, kadang di saraf, kadang di jurusan-jurusan yang lain. Bahkan saya diundang untuk ikut memberikan atau ikut menguji kandidat doktor, ya, di Fakultas Kedokteran UNER itu. Jadi saya cuma ingin menggambarkan betapa kami sangat akrab. Sehingga ketika saya mengalami masalah itu, gejala-gejala COVID-19 yang semakin muncul di permukaan, yang teringat di kepala saya adalah sahabat saya. Sebagai seorang dekan di Fakultas Kedokteran UNER, tentu beliau memiliki pandangan dalam bidang medis yang bisa dipertanggungjawabkan, dan yang kedua mungkin bisa memberikan saran apa yang harus saya lakukan ketika mengalami hal seperti ini. Jadi sesudah subuh itu kemudian saya telepon saja beliau. Mas Budi, saya butuh bantuan Anda nih. Loh, kenapa? Saya terserang COVID-19 positif, Mas. Saya ceritakan secara ringkas kronologisnya bahwa sejak tanggal 5 kita sudah melakukan tes PCR itu, hasilnya begini. CT-nya adalah di sekitar 20-an. Oh, itu sedang kondisi yang sangat infeksius. Terus saya ceritakan lagi, saya isolasi mandiri di rumah dengan mengkonsumsi ini dan ini. Kemudian saya ukur suhunya, saya ukur saturasi oksigennya dan seterusnya. Maka hasilnya di hari kelima ini saya mengalami demam tinggi, lemas, menggigil, dan kemudian sesak nafas. Wah, dia bilang, wah ini serius, Mas. Ini gejalanya sudah muncul secara nyata dan ini tidak bisa lagi dilakukan isolasi mandiri di rumah. Karena pasti yang di rumah tidak cukup profesional untuk mengatasi hal itu. Kalau sudah masuk ke wilayah yang seperti ini, gejala-gejalanya, maka itu harus ditangani oleh para profesional. Maka dia bilang, Mas Agus harus masuk ke rumah sakit, tidak bisa tidak. Pagi ini juga. Tapi saya bilang, Mas, ini kondisinya di rumah sakit sedang penuh. Jadi bagaimana? Apakah memungkinkan? Dia kemudian bilang, oke, saya minta waktu sebentar, saya akan hubungi kawan-kawan, mudah-mudahan masih ada kamar yang kosong yang bisa dipakai.
Fakultas Kedokteran UNER ini memiliki 2 rumah sakit yang jadi tempat pendidikan dari mahasiswa kedokterannya. Yang pertama adalah Rumah Sakit Umum Dr. Sutomo, dan yang kedua adalah Rumah Sakit Pendidikan dan Penelitian Universitas Airlangga atau RSUA. Nah, di Rumah Sakit Dr. Sutomo, ya rumah sakit umum itu kondisinya sedang penuh. Antrian panjang, termasuk di IGD-nya itu tidak ada tempat duduk, pasien baru yang datang itu ya antri luar biasa, jadi kondisinya sangat memprihatinkan di sana. Kemudian beliau menghubungi rumah sakit Universitas Airlangga. Alhamdulillah di rumah sakit itu masih ada kamar, karena ternyata ada pasien yang baru sembuh, yang baru keluar. Alhamdulillah ada 1 kamar yang tersedia. Mas Budi menghubungi saya, Mas Agus, alhamdulillah ini ada kamar yang bisa dipakai, tapi pagi ini Anda harus segera meluncur ke rumah sakit Universitas Airlangga. Saya bilang alhamdulillah Mas, saya segera meluncur ke sana. Oke, apakah perlu dikirim ambulans katanya? Karena kondisi saya sudah gemetaran, lemas, kemudian demam tinggi, nafas sesak, tersengal-sengal. Tapi saya berpikir sebentar, kemudian saya bilang nggak usah Mas. Kalau Anda kirim ambulans, ini nanti bisa bikin kaget ya tetangga sekitar. Pagi-pagi ada ambulan datang ke rumah, jemput saya, kemudian sirenenya dan seterusnya. Wah, saya tidak ingin seperti itu, mengagetkan tetangga. Nanti pada waktunya pasti mereka akan kita beritahu bahwa kita mengalami sakit seperti ini. Dan kita memang sudah melakukan koordinasi dengan RT dan RW bahwa kita mengalami serangan itu. Tetapi tidak perlu membuat kaget, kemudian ada ambulans yang datang menjemput saya pagi-pagi dan seterusnya. Maka yang saya putuskan waktu itu adalah saya menolak secara halus, Mas Budi nggak usah saya dikirimi ambulans, saya akan pakai mobil saya sendiri. Saya akan nyetir sendiri. Loh Mas, ini 20 km loh, kurang lebih jarak dari rumah Mas Agus ke tempat atau ke rumah sakit itu. Saya bilang insya Allah saya masih kuat untuk nyetir sendiri. Nanti di belakang saya akan ada mobil anak saya untuk mengikuti dari belakang supaya ya tetap mengamankan. Ya sudahlah, kalau memang Mas Agus ingin seperti itu, hati-hati di jalan. Maka pagi itu saya meluncur naik mobil sendiri dan di belakangnya dibuntuti oleh mobil anak saya. Kenapa saya memutuskan pakai 2 mobil itu? Karena saya sedang dalam kondisi yang sangat infeksius. Ya, dari angka CT tadi diketahui bahwa virusnya itu sedang ganas-ganasnya dan gampang menular. Sehingga kalau saya satu mobil dengan anak saya, maka anak saya pasti ketularan. Tidak, saya bawa mobil itu sendiri, anak saya bawa mobil sendiri. Nah, maka berangkatlah kami menuju ke kampus C UNER di Mulyosari, Surabaya. Alhamdulillah dalam waktu tidak sampai 1 jam ya, dengan nyetir perlahan-lahan karena kondisi yang sedang tidak bagus itu, sampailah kami di kampus C UNER Surabaya di Mulyosari. Kita masukin halaman itu ya, dan kemudian kita langsung menuju ke IGD. Alhamdulillah Profesor Dr. Budi Santoso ternyata telah menghubungi direktur dari rumah sakit UNER itu, yaitu Profesor Dr. Nasronuddin, spesialis penyakit dalam, ya, internis. Ternyata beliau sudah kenal saya melalui buku-buku yang sudah dibacanya. Hampir seluruh judul buku saya ternyata beliau telah membacanya, bahkan membagi-bagikannya kepada teman-temannya. Artinya kami kemudian sangat akrab ya, dan beliau mengatakan, Pak Agus sudah kami siapkan segala sesuatunya, kita akan melakukan cek mulai dari IGD ini bagaimana keadaan Pak Agus ketika awal masuk ke sini. Kalau ada hasil pemeriksaan lab yang sebelumnya, kasih ke kami sehingga kita tahu keadaannya seperti apa. Maka saya serahkanlah beberapa data dari pemeriksaan lab yang sebelumnya. Termasuk waktu itu selain PCR, ya, selain swab test untuk mendeteksi keberadaan virus itu, saya juga menyerahkan foto toraks saya, ya, yang saya lakukan di luar rumah sakit itu, foto toraks. Tetapi kemudian di IGD itu kembali dilakukan untuk cek, ya, menyamakan atau melakukan recheck terhadap hasil yang sudah saya dapatkan di luar rumah sakit itu. Apa yang dilakukan pertama kali? Yang pertama kali registrasi, ya, menarik di rumah sakit itu ternyata resepsionisnya adalah robot, ya, robot bikinan kerjasama antara UNER dan ITS.
Di sana ditanyalah segala macam data-data saya, anak saya mengurusi. Kemudian setelah itu secara cepat kita dibawa ke satu tempat untuk memeriksa kondisi paru-paru saya di CT scan di ruangan IGD itu juga. Nah, dari CT scan itu kemudian saya dibawa ke ruang perawatan di lantai 7, yaitu di ruang VIP 1B. Di sanalah kemudian dilanjutkan pemeriksaan dari kondisi yang lainnya, termasuk cek darah lengkap untuk mengetahui kondisi saya seperti apa, termasuk di swab ulang kondisinya seperti apa, dan seterusnya dan seterusnya. Sahabat sekalian, terselamatkanlah saya karena kondisi saya yang lemas, kemudian demam tinggi, nafas tersengal-sengal, itu segera ketemu dengan para profesional yang kemudian tahu harus bagaimana memperlakukan saya. Setelah dilakukan pemeriksaan, kemudian di ruang rawat inap itu saya diberi bantuan oksigen untuk mengamankan ya kekurangan oksigen yang sudah mulai terjadi di hari yang kelima itu. Waduh, saya sangat bersyukur kepada Allah ya bahwa dalam kondisi yang seperti itu kemudian Allah memberikan memori kepada saya untuk segera menghubungi Prof. Budi Santoso, yang ternyata melalui beliaulah Allah menyiapkan segala sesuatunya untuk memberikan perawatan kepada saya, yang kemudian ini secara intensif terjadi di rumah sakit itu selama 14 hari kemudian. Nah, dalam 14 hari itu terjadi perkembangan yang luar biasa yang akan menjadi pelajaran kita bersama di episode-episode selanjutnya. Saya kira saya cukupkan dulu sampai di sini sebagai episode yang pertama terkait dengan pengalaman saya terserang COVID-19 ini. Demikian sahabat sekalian, mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan ini memberikan inspirasi dan pembelajaran kepada kita ya. Pembelajaran pertama terkait dengan pengalaman serangan COVID-19 kepada saya ini. Dan akan kita lanjutkan pada episode-episode yang selanjutnya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.